Bagaimana cara meningkatkan takwa? Sebagai muslim, ketakwaan sangat diperlukan dengan senantiasa semangat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan upaya inilah kita akan mampu terus berada pada jalur yang telah ditentukan oleh agama, sehingga tidak melenceng serta tersesat ke jalan yang tidak benar. Layaknya perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi diri dan evaluasi diri. Sementara dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Badan sehat? Keluarga sehat? Dompet sehat? Alhamdulillahnya nggak meyakinkan ini. Alhamdulillah. Apapun yang kita alami saat ini, hadapi dengan tersenyum dan mengucapkan Alhamdulillah. Karena kalau bersyukur, Allah pasti akan tambah nikmatnya kepada kita. Pertama-tama, Bu, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, pernah nggak jadi orang atau ngelihat orang yang nggak pernah mau disalahin? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Tema kita pas banget hari ini adalah mengenai introspeksi diri. Yuk buat ningkatin takwa. Introspeksi diri, yuk buat ningkatin takwa. Nah, tentunya hanya di sini di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bicara mengenai introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan, sudah hadir guru kita yang nanti juga akan mengkaji surah dari Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Dan untuk itu mari sama-sama kita simak kajian dari guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syahab. Fadhal ya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati host kita yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat. Ya salam. Ya. Beliau Ustadz David Khalik, kita doakan beliau panjang umur, sehat, berkah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua, satu saja doanya, mudah-mudahan Allah tebalkan kantongnya. Buat Masya Allah cahaya hati Indonesia, iNews TV mudah-mudahan selalu berjaya dan Amin. bisa membantu kita semuanya menyebarkan dakwah Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan dan semua yang menonton dalam acara ini, kita sedikit membahas tentang surah Al-Hasr dari ayat 18 sampai ayat 20. 20. Yang 18 Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima. Oh, hafal ibu-ibu, Masya Allah. Di sini nih kita ngaji ya, ya, yang ngantuk saya doain berangkat haji. Langsung melek yang ngantuk. Ini Allah Subhanahu wa taala memulai khitab mengatakan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengajak orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Artinya Allah mengajak orang yang beriman kepada Allah, yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ittaqullaha. Pertama, takwalah kepada Allah. Kita ini kadang-kadang bu mau berangkat haji ya tidur. Kadang-kadang orang itu mengatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kayaknya berat. Betul? Sebenarnya simple. Udah, takwa itu melakukan apa yang disukai oleh Allah, menjauhkan diri apa yang tidak disukai. Simple. Orang mau masuk surga itu 5 hal saja. Pertama, ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini takwa nih. Menyembahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahijjul baita man istata'ta ilaihi sabila. Simple 5. Ini seorang sahabat tanya sama Nabi, wahai Nabi, berikan aku satu amalan, idza amiltuhu dakhaltul jannah. Kalau aku lakukan ini amal, itu bisa menyebabkan aku masuk surga. Makanya Allah tadi katakan dalam ayat selanjutnya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Artinya kita nih harus mempersiapkan diri, amal kita itu bukan buat dunia. Lighad, walaupun sebagian mufassirin, artinya ulama mufassir itu ada 2. Ghad itu maknanya mendekati hari kiamat atau nanti di hari kiamat. Ada yang mengartikan memang artinya besok, ghadan. Tapi artinya yang mu'tamad adalah mempersiapkan kita nih buat hari akhirat. Ada kata-kata hari ini daripada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata Imam Ali? Beliau katakan, jadilah kalian kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Itu namanya takwa. Apa kata Sayyidina Imam itu? Buat lighadin. Karena apapun yang kita lakukan, wattaqullaha innallaha khabirum bima. Ya, artinya apapun yang kita lakukan, kita tuh diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, kunu abna al-akhirah. Hei kalian manusia, kalau lighadin, introspeksi diri kita,
pengen bagus nanti ke depan, pengen bagus nanti di akhirat, kunu abna al akhirah wala takunu abna ad dunya. Maka jadilah kalian itu pengikut-pengikut akhirat, anak-anaknya akhirat, pendukung akhirat yang nanti insya Allah lihat dia akan di masa depan yang akan datang, introspeksi diri kita dalam kehidupan dunia kita ini untuk nanti di masa depannya. Maka jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat, wala takunu abna ad-dunya. Jangan kita menjadi abna ad-dunya, jangan kita menjadi pengikut-pengikut dunia. Walaupun memang kita tinggal di dunia, ibu boleh kerja, ibu boleh cetak anak-anak ibu menjadi SS-nya banyak misalnya, itu nggak masalah, kita di dunia. Tapi akhirat dulu dong, betul? Jangan cuma jagonya di dunia, maka di akhirat dia tinggalkan. Itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus introspeksi diri. Jangan cuma rajin introspeksi orang. Introspeksi orang rajin, introspeksi diri kita nggak rajin. Ngepel orang rajin, ngepel rumah sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi ada kata Syekh Ibrahim bin Adham, itu ada tanda-tanda orang itu kan, kita nih kadang berdoa, ya Allah baguskan hidup dunia saya, baguskan hidup akhirat saya, sampai sekarang nggak bagus-bagus. Why? You know why? Nenek-nenek paham bahasa Inggris? Artinya kata beliau mengatakan, kalian hanya sibuk mengurusin introspeksi orang, tidak menyibukkan diri untuk introspeksi diri. Makanya orang kalau mau tidur itu ingat dosa-dosa dia dari pagi sampai menjelang tidur. Dia ingat, oh banyak hal-hal saya yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah katakan, wal tandur nafsun ma qaddamat. Maka ayat selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, makanya kalau pengen bagus, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul ulaika humul wala takunu. Jadi makanya kalau kita pengen introspeksi diri, wala takunu kalladzina nasullaha, maka jangan jadi orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyakkan lupa sama Allah. Baca istighfar, saya mau tanya ibu-ibu, ibu-ibu baca istighfar sehari berapa kali? Bu, ibunya masih hidup ya, baca istighfar berapa kali? Kita paling banter nih kata orang sekarang, kita baca istighfar tuh kalau habis sholat, itu pun cuman kening doang diputer-puter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gak ada khusyuknya. Kalau 3 kali aja kita khusyuk, Masya Allah, bagus buat diri kita. Kita tidak lupa kepada Allah. Nabi bu, Nabi punya dosa gak? Nabi Muhammad punya dosa gak? Nabi aja yang gak punya doa istighfar, selalu introspeksi diri. Nabi itu fil yaumi wal laila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari beliau beristighfar itu 70 kali. Wa fi riwayatin ukhra, Nabi itu dalam riwayat yang lain membaca istighfar itu 100 kali. Kita udah banyak dosa, mati belum tentu masuk surga, baca istighfarnya males. Jadi kadang-kadang Masya Allah, apalagi zaman-zaman sekarang, di zaman sosial media, orang repot ngurusin rumah tangga orang, repot ngurusin ini, repot ngurusin itu, lupa tuh sama diri dia. Nah, kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, itu masalahnya. Allah akan bikin kita itu lupa sama diri kita. Kalau kita melupakan Allah,
melupakan hukum Allah, melupakan tata caranya Allah, melupakan apa yang harus diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pura-pura nggak tahu, padahal kita tinggal di buminya Allah, menikmati rezekinya dari Allah, apapun rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan sama kita, kita lupa tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum, maka hati-hati, Allah akan bikin dia lupa akan dirinya. Maka orang kalau lupa sama dirinya, lupa sama Allah, lupa sama dirinya, apa dicap oleh Allah? Ulaika humul jadi orang fasik kita. Distempel oleh Allah, orang yang lupa kepada Allah, lupa sama dirinya, lupa sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul. Nah, saya mau tanya, orang fasik kalau meninggal dunia tempatnya di mana? Bu, kok takut nyebut neraka? Bu, orang yang fasik tempatnya di mana? Sama nggak bertobat ya? Orang yang fasik tempatnya di mana? Makanya Allah katakan ayat selanjutnya, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul. Nah, makanya dijawab lagi, diterangkan, dijelaskan lagi, mau kurang apa kita sama Allah? Ulaika humul fasikun, mereka orang yang fasik. Berarti orang yang fasik akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Allah katakan hati-hati, jangan sampai masuk neraka. Itu kasih sayang Allah, rambu-rambu. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, ngikutin ajaran Allah, ngikutin rahmatnya Allah, itu bukti kasih sayang Allah. Kita dikasih akal, kita dikasih pikiran. Oh, nggak boleh kita tinggal di buminya Allah, menikmati kasih sayangnya Allah, masa kita lupa, masa kita tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tergolong orang yang fasik. Orang yang fasik tidak disukai oleh Allah, mati masuk neraka. Makanya Allah katakan la yastawi ashabun nari wa ashabul. Makanya kata Allah, hati-hati kalau masuk neraka, sebab neraka sama surga beda, nggak sama. La yastawi ashabun nar, nggak sama. Ya, orang yang masuk neraka itu nggak sama. Wa ashabul jannah, nggak sama. Kelompok neraka sama kelompok surga itu nggak sama. Kelompok neraka itu perih. Makanya Allah katakan wa ashabul jannati humul. Kalau kelompoknya ahli surga, mereka adalah kelompok orang yang beruntung. Masuk neraka adalah kelompok orang yang tidak beruntung. Masuk surga kelompok orang yang. Nah, saya tanya mau ibu-ibu, mau beruntung atau tidak beruntung? Mau surga atau neraka? Surga. Nah, permasalahannya satu, kata Imam Ghazali, banyak orang yang manidda'a hubbal jannah walam ya'mali ta'ah fahuwa kadzab. Makanya kita nih kalau ditanya semuanya pengen mati mana? Surga. Pengen mati? Surga. Ditanya sholat gak? Lupa. Ini fa'ansahum anfusahum. Lupa dia, lupa dengan sholat. Hal yang pendek saja itu. Lupa dia dengan sholat. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan lupakan diri dia. Ketika lupa diri dia, dia jadi ashaulaika humul fasikun. Ketika menjadi orang yang fasik, maka dia menjadi ashabun nar, bukan ashabul jannah. Makanya hati-hati, yang kata Imam Ghazali, manidda'a hubbal jannah. Banyak orang yang ngaku-ngaku, oh saya pengen mati masuk surga, pengen mati masuk surga, walam ya'mali ta'ah. Permasalahannya sifat manusia yang begitu, termasuk saya mungkin itu laisa min ahli jannah. Sifat kita tidak mencerminkan orang yang pengen mati masuk surga. Tidak sholat, tidak puasa, masya Allah. Jadi mudah-mudahan dari singkat ayat ini kita menjadi ashabul jannah, bukan ashabun nar. Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan kasir. Bib, terima kasih banyak ya Habibi. Bu, pengennya masuk surga.
sholatnya ogah, puasa nggak mau, sedekah segen. Ada orang minta tolong pura-pura nggak tahu. Kira-kira masuk surga nggak? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Makanya kan kita harus introspeksi Diri. supaya tidak menjadi fasik. Ya baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi bahasan kita. Setelah ini Ustazah Lulung akan membahas tentang tema kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.